Baik, selamat siang Bapak Ibu semua yang kami hormati. Di sini ada Ketua DPW PPNI Provinsi Jawa Barat beserta Sekretaris Pak Osep. Kemudian ada Ibu Sekretaris, Bu Bendahara, Waktu Bendahara, dan terutama di sini ada Bapak Wakabid Hal dan seluruh pengurus bidang hal dan seluruh pengurus DPW PPNI Jawa Barat. Baiklah, Bapak Ibu semua, mungkin saya ini pemateri terakhir berkaitan dengan webinar yang dilakukan oleh bidang hubungan antar lembaga. Mohon izin sebentar, Pak Ibu. Oke, baik. Mungkin tadi kita sudah mendengar dari pemateri 1 sampai yang ketiga bahwa dalam proses penyusunan di bidang hubungan antar lembaga yang berkaitan dengan MOU ataupun PKS, kemudian tindak lanjutnya, kemudian sampai bagaimana proses PKS itu berjalan dan diimplementasi sampai pengurus DPK. Nah, sekarang saya mungkin sedikit ya menjelaskan terkait branding image PPNI menggunakan media yang nanti salah satunya adalah media sosial ya. Kalau misalkan media elektronik, media cetak itu mungkin sudah sering kita lakukan dan ketika ada kegiatan pun pasti kita lakukan gitu ya. Tapi ada satu hal yang kita lupa bahwa sekarang ini publik itu tertujunya kepada media sosial, terutama TikTok gitu ya, kemudian Instagram, kemudian ada YouTube gitu ya. Dan saya rasa di 100 berapa ini, 145 orang ini ada nggak yang sekarang yang tidak punya sosial media? Ada ya, tapi mungkin nggak banyak gitu ya. Rata-rata coba sekarang periksa handphone Bapak Ibu ya, berapa media sosial yang Bapak Ibu punya gitu. Minimal IG, Facebook, TikTok itu pasti ada ya. Nah, di sini perannya branding menggunakan media sosial ini hal yang penting Bapak Ibu. Kemarin pada saat mata tertuju pada organisasi profesi, kalau Bapak Ibu lihat di TikTok itu pasti banyak netizen-netizen. Nah, bagaimana kita melawannya? Kita juga melawan melalui media sosial juga ya. Nah, ini yang kita pahami adalah bagaimana kita memahami PPNI dulu. Tadi Pak Ketua DPW menyebutkan PPNI adalah perawat, perawat adalah PPNI. Nah, ini yang akan terus kita branding di media sosial. Kemudian strategi brandingnya seperti apa, kemudian bagaimana pembuatan dan keterlibatan kontennya, kemudian bagaimana mengukur dan meningkatkan kinerja media sosial masing-masing, baik itu DPW, DPD ataupun DPK. Nah, kita pahami dulu konsep branding Bapak Ibu. Nah, di sini coba kita lihat pengguna media sosial ini ya memang yang paling banyak itu adalah Gen Z dan Gen milenial ya. Nah, ternyata rata-rata pertumbuhan itu di Gen Z 51% untuk penggunaan Instagram. Kemudian Facebook 51,64%. Kemudian ada TikTok juga 46,84%. Kemudian YouTube ya. YouTube agak berkurang penglihatan apa ya penggunanya. Kenapa? Ternyata saat ini eh, publik itu maupun semua itu inginnya itu adalah eh, video pendek gitu, seperti TikTok kayak gitu kan ya. Nah, di YouTube mereka agak bosen, jadi mungkin terjadi pergeseran ya. Orang itu sukanya membaca ringkasannya aja. Nah, demikian juga penggunaan media sosial. Kemudian di sini di berbagai platform juga di tahun 2024 kita lihat masih tinggi ya, teman-teman ya. Nah, ini dari Gen Z, milenial, Gen X ya. Jadi nggak cuman Gen Z dan Gen milenial juga ya. Yang kelahiran 1980, 59 tahun itu juga banyak ternyata. Terutama di Facebook ya. Makanya gini, Facebook itu kalau
kita mau melihat teman-teman kita TK, SD itu lihatnya di Facebook. Tapi kalau mau lihat teman-teman kuliah itu di Instagram kayak gitu ya. Nah, kalau di TikTok Gens X itu ternyata cuma 23,66% gitu ya. Nah, kemudian sosial media DPW yang saat ini sudah kita terus kembangkan, yaitu yang pertama YouTube ya. Ini YouTube kami juga dibantu oleh dari bidang Sisinfo ya, yang pemegang akunnya itu. Nah dulu dari mulai berapa, sekarang sebenarnya sudah bisa untuk dimonetisasi ya, untuk meningkatkan pendapatan juga sebenarnya. Kalau kita memang konsen di sosial media. Kemudian di Instagram juga ini semenjak pengurusan yang saat ini itu melonjak tajam untuk pengikutnya. Sampai saat ini 7.000. Tapi kalau kita hitung jumlah perawat saat ini masih kurang gitu. Nah, bagaimana kita meningkatkan ini? Ya. Kemudian DPW juga punya TikTok. Nah, kemarin itu yang kita update itu adalah yang tentang eh, Pak Gubernur KDM itu menyambut perawat desa ya, atau dikenal istilah mantri ya. Nah, ini kemarin tembus ke 84.000 tuh di viewernya, dan sehingga menaikkan pengikut di TikTok kita itu 1.598 dan like-nya 3.000. Nah, ini coba kita eh, lebih tingkatkan lagi sampai ke tingkat DPK, Bapak Ibu sekalian. Karena eh, di sini juga untuk representasi profesional bahwa instansi mana yang saat ini tidak memiliki media sosial. Saya rasa banyak, bahkan gubernur juga sampai itu media sosial banyak banget. Ya. Apa perannya? Ya ini perannya untuk meningkatkan kualitas layanan dan lain-lain, ya, untuk mempublish kegiatan-kegiatan kita. Kemudian di jaringan sosial juga ini karena anggota kita juga banyak, ini saling menginfokan Bapak Ibu terkait apa sih yang sudah dilakukan di suatu pengurus baik wilayah, daerah sampai ke tingkat DPK dan sampai ke tingkat himpunan, ya. Nah ini merupakan YouTube yang ada di DPW PPNI Jawa Barat. Kalau kita lihat itu 6,21 subscriber ya, 6 ribuan berarti ya. Nah ini kalau kita lihat dari jumlah perawat ini juga masih cukup kurang. Maka di kesempatan ini kami juga menginfokan bahwa ayo teman-teman di tingkat DPD, di tingkat DPK itu follow semua sosial media yang dimiliki DPW PPNI Provinsi Jawa Barat. Ya. Ini kalau kita lihat ya, kita lihat di masing-masing platform, terutama di Instagram yang sebelah kiri ini, ya. Ini kalau kita klik akun PPNI, nah banyak nih, ya. Dari mulai DPNI, DPP, DPW, Kota Bandung, sampai DPK juga ada. Alhamdulillah PPNI Kota Cimahi sudah punya ya, Mbak Ketua ya. Jadi ini kalau kita klik di sini. Nah, inilah sosial media yang dipunya di IG. Kemudian di YouTube. Di YouTube itu juga banyak ternyata ini. Ya, DPW PPD Jawa Barat. Kemudian ini DP Bapenanya ada Pak Ketum gitu ya. Nah, di sebelah kanan itu TikTok Bapak Ibu. Ya. Di sini TikTok nih. Nah, kita bagaimana mungkin kita kemarin sudah mendapatkan duta ya, duta perawat Jawa Barat yang melalui yang kita lakukan di Sukabumi. Nah, bagaimana DPD sampai DPK juga punya sehingga itu cukup untuk membranding kegiatan-kegiatan, terutama TikTok ini lebih cepat gitu untuk viewernya. Ya. Nah ini mengapa tadi perlu branding, saya bilang bahwa PPNI adalah organisasi yang mewakili perawat di Indonesia. Yang tadi bagaimana semua kegiatan-kegiatan yang dilakukan PPNI harus dilihat oleh anggota bahkan semua lapisan masyarakat gitu ya. Nah pentingnya branding, nah kita lihat yang pertama identitas yang kuat. Ini membantu memproyeksikan profesionalisme sampai ke eksistensi gitu. Dan DPP PPNI Jawa Barat setiap apapun kegiatan itu pasti diposting di IG, kemudian di YouTube Bapak Ibu. Sehingga ini dengan adanya
sosial media ini menjadi branding yang kuat bagi organisasi ya. Selain dengan media cetak ataupun media elektronik itu tetap juga kita lakukan gitu ya, karena untuk memperluas branding kita tadi. Nah, melalui kegiatan ini kami menghimbau seluruh DPD, ikatan dan himpunan sampai ke DPK untuk memiliki juga sosial media. Sehingga ini kadang-kadang jadi pertanyaan, apa sih yang organisasi berikan kepada anggotanya? Padahal kegiatannya banyak gitu, tapi karena tidak adanya branding ataupun publis gitu, publikasi, itu mereka kadang-kadang nggak tahu gitu ya, apa sih peran organisasi bagi perawatnya. Nah ini kita sebagai pengurus bagaimana bisa kita memberikan informasi ya setidaknya melalui media sosial. Nah ini ya tadi yang saya rasa kita jangan sampai kalah sama online shop. Ternyata pengguna media itu yang banyak online shop teman-teman, 62% gitu ya. Sayang gitu ya. Ini kan membuat media sosial itu nggak berbayar gitu kan, gratis. Bahkan bisa mendapatkan income kalau kita bisa melakukannya. Tadi ini sebagai alat jangkauan luas, interaksi langsung. Nah, di IG itu banyak masukan ataupun pertanyaan ya, bahkan mungkin kritikan gitu. Nah, ketika ada kritikan kita jangan diblok itu yang mengkritik itu, tapi kita coba tanggapi. Saya yakin nih baik di tingkat DPW sampai DPK pasti DM itu banyak ya. Nah, itu jangan sampai kita sebagai pengurus kita blok yang mengkritik itu. Itu nanti mereka lebih ekstrim lagi. Mereka akan komen di kolom komentar. Nah, kalau sudah komen di kolom komentar, sudah citranya itu terbuka. Apalagi kalau organisasi kayak kita ini kan sifatnya terbuka gitu. Jadi kita harus melihat juga situasinya. Kapan kita buka kolom komentar, kapan ketika kolom komentar itu kita tutup gitu ya. Kenapa? Nah ketika ada DM masuk ke IG, mungkin bersifat kritikan, nah kita jangan sampai kita blok orang itu. Kalau kita blok, mereka akan lebih luas lagi mengkomen di kolom komentar. Kolom komentar itu tidak privasi. Ya bisa dikunci tapi pada saat itu tidak privasi gitu. Sehingga mereka akan lebih mereka protesnya di kolom komentar itu lebih bahaya sebagai pencitraan. Ya, ini yang harus kita lihat gitu Bapak Ibu. Kemudian strategi branding media sosial ini analisis platform yang paling cepat itu adalah TikTok saat ini ya. Kemudian dilanjutkan dengan YouTube dan Instagram ya. Kemudian evaluasi fitur-fitur itu banyak sekali fitur-fiturnya, sekarang udah zamannya AI ya teman-teman ya. Jadi biasanya kalau kita ngeposting sesuatu itu kan kita bingung. Bingung apa sih kalimat di bawahnya itu loh. Nah, kita bisa menggunakan AI ya. Tinggal ketik saja, misalkan postingan terkait dengan kegiatan PPNI, buatkan naskah untuk publish di IG, itu sudah tinggal kita copy paste aja gitu. Ya. Nah, ini yang pasti konten-kontennya harus menarik ya. Harus menarik, edukatif ya. Kemudian dan gampang diterima oleh netizen ya kalau kita berbicara terkait media sosial ya. Kita bisa lebih informatif ya. Kemudian menyampaikan data itu berdasarkan apa yang kita lakukan ya. Kemudian konten-konten inspiratif gitu ya. Banyak ya, misalkan membuat konten perawatan luka gitu ya. Ini kayak teman saya ya Pak Iswandi itu banyak tuh di konten pribadi dia terkait perawatan luka ya. Nah, ini kalau kita tarik ke DPW ini lebih bagus ini ya, bagaimana mungkin cara membayar iuran gitu kan yang lebih cepat gitu ya. Kemudian hal-hal apapun ya kita bisa bikin dan kita bisa menggunakan role model ya. Kita cari aja misalkan perawat di DPD, DPK yang memang mempunyai penampilan yang menarik ya itu bisa kita gunakan untuk branding karena cepat gitu ketika kita publish di media sosial. Kemudian frekuensi dan waktu postingan ya. Ya pasti yang pertama harus konsistensi teman-teman ya. Kemudian topiknya itu aja. Maksudnya kita
di PPNI itu nggak harus memposting di luar kegiatan PPNI. Itu yang disebut dengan konsistensi, ya. Kemudian rutin, satu hari itu minimal 3 kali post gitu. Tapi karena kesibukan kita sebagai pengurus, kadang-kadang lewat gitu ya. Kadang sehari pun nggak ada postingan. Nah, kalau kita konsistensi, sehari itu minimal 3 postingan dengan tema yang sama, itu biasanya naik ke FYP, ya. Ya, for your page gitu ya. Kalau misalkan bahasa itunya, itu bisa meningkatkan audiens, ya. Kemudian waktu optimal. Waktu optimal itu jangan sampai kita postingan di jam 2 malam, misalkan. Siapa yang mau lihat? Nggak ada gitu. Atau di jam sibukan kerja nggak ada. Tapi ketika jam-jam yang jam istirahat, jam 12, kemudian jam sore atau menjelang tidur, itu siapa saat ini ketika mau tidur tidak memegang HP, pasti megang HP duluan. Ya. Minimal scroll-scroll TikTok ataupun IG dan lain-lain. Nah di situ kita posting di situ. Karena kalau kita waktunya nggak tepat, kita nggak akan kena gitu ya. Kemudian setiap kali kita memposting berita tentang PPNI, itu coba di-share di grup WAG. Ya. Karena ini biar mereka mengklik gitu postingan tersebut. Nah ini juga meningkatkan apa ya, konsistensi tadi. Ya. Nah kemudian tadi yang sudah saya sampaikan bahwa ketika ada anggota ataupun siapapun nge-DM kemudian komen itu minimal kita balas ya. Karena ini mereka sebagai wadah gitu untuk mereka bertanya. Mungkin ketemu ketua DPD PPNI susah gitu misalkan ya karena sibuk, tapi ketika media sosial ya pasti dibuka gitu. Nanti dipertanyakan. Karena kami baik di DPW, di DPD ataupun DPK itu sering gitu menerima DM pertanyaan-pertanyaan misalkan seputar pengurusan bagaimana pengurusan SIPP gitu. Bagaimana pengurusan STR gitu kan pasti banyak gitu. Karena kalau ketika saya buka DM di DPW aja itu banyak sekali. Kadang kami nggak apa ya, nggak sempat ngebukanya, tapi alhamdulillahnya punya staf sekretariatan gitu ya di DPW ya, sehingga kadang dari staf sekretariatan melaporkan pada sekretaris, ke wakil sekretaris untuk bidang ada DM seperti ini gimana tindak lanjutnya. Itu harus tetap dijawab Bapak Ibu ya, karena ini merupakan sarana bagi anggota kita gitu ya. Kemudian mungkin ya, nah kemudian mengukur dan meningkatkan kinerja media sosial. Ketika kita sering memposting ya, nah ini banyak peningkatan untuk publishnya, data real time-nya. IG-nya PPNI sering nggak sih ngeposting gitu, kalau enggak ya nggak akan ada yang mengunjungi. TikToknya banyak enggak, YouTube-nya banyak atau enggak gitu. Kemudian kita identifikasi konten unggulan yang ternyata tinggi gitu ya. Kemudian wawasan demografis terkait dengan hal-hal ini mungkin lebih membantu ke branding personal. Ya. Nah ini strateginya lebih kayak sama kayak digital marketing. Kalau gini teman-teman, saat ini kan kalau misalkan kita memposting di Instagram, itu dia langsung terkonek ke Facebook. Jadi sekali posting di Instagram dia langsung terkonek ke Facebook ya. Nah kemudian terakhir apa perannya, yaitu untuk sebagai dokumentasi kita. Ketika kita posting di IG itu lebih kayak album berjalan gitu. Ya, jadi kalau misalkan kita nggak posting ya nanti postingannya kalau misalkan di HP kan HP hilang ataupun terhapus enggak. Tapi kalau di media sosial itu kalau istilahnya itu apa ya? Jejak digital itu berbahaya juga gitu ya. Nah, kita ambil yang positifnya. Ketika kita posting di IG itu sebagai data dokumentasi bagi kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, dan terakhir di kesempatan ini bahwa dari bidang hubungan antar lembaga untuk meningkatkan branding teman-teman, nanti mungkin semua anggota bidang hubungan antar lembaga di DPD itu nanti masuk ke WA group, karena informasi-informasi akan kami share di sana terkait dengan kegiatan-kegiatan maupun MOU yang mesti diimplementasikan mulai dari DPD sampai tingkat DPK bahkan ke himpunan gitu ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam sesi sharing kali ini. Saya kembalikan kepada moderator Bapak Dianto. Dipersilakan.